الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم بارك الله رب العالمين الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Apa kata di waktu nang Bapak? Guru-guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukti Sulia. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah atas pembacaan tilawahnya dan bagi kita yang mendengarkan di seluruh seantero dunia. Alhamdulillah, barakallah. Langsung saja Ustadz untuk menyingkat waktu dan dengan ilmu. Silakan kepada Ustadz Ferry Setiawan untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Tafadhol Ustadz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin amma ba'd. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa melimpahkan karunia yang tak terkira kepada kita semua, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat taufik sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa bertolabul ilmi, menuntut ilmu dimanapun dan dalam keadaan apapun. Salawat, salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan diakui dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ibu-ibu khususnya yang ada di negeri seberang di Hong Kong sebagai pejuang devisa negara, dan juga saya berharap mudah-mudahan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jaga kita, jaga keluarga kita, jaga saudara-saudara kita, dan juga tentu yang paling penting adalah jaga iman dan ikhlas kita dimanapun tempatnya. Nah, pada kesempatan siang hari ini, insya Allah tema kita adalah adab-adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada kaitannya dengan
tema kita yang sebelumnya, yaitu tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaitan dengan tema berbaik sangka dengan Allah, yaitu dalam hal ini kita berdoa kepada Allah, tentu kita pun juga harus berbaik sangka kepada Allah. Ada orang yang berdoa, mintanya, kalau orang Jawa tahu, ujuk-ujuk, pinginnya cepat-cepat, pinginnya instan. Padahal kita tahu sesuatu yang instan biasanya kesannya tidak baik. Makanan instan, artis instan, apapun yang berbau instan, sukses instan, itu biasanya naik daunnya sebentar. Dia menjadi rising star-nya cuma sebentar, habis itu dia akan turun kembali. Tapi berbeda dengan orang yang memulai dari nol, ya, dia meniti dari awal, maka itu akan menjadi langgengnya, karena istiqomah ini yang tentu kita inginkan. Kita ada orang yang berharap bahwa ketika berdoa, kemudian doa atau keinginannya ini menurut versi dia itu tidak dikabulkan oleh Allah, sehingga mengakibatkan orang tersebut berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, maka jawablah, sesungguhnya diriku ini dekat. Artinya para ulama menjelaskan dekat di sini adalah dekat untuk menjawab doa seorang hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah mengatakan aku pun dekat, maka seharusnya Allah memang sepantasnya Allah uji budak watada tidak daan. Allah pasti akan, kata Allah apa? Aku akan menjawab, mengkabulkan doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia mau berdoa kepadaku. Tetapi syaratnya di sini Allah mengatakan apa? Pada kalimat selanjutnya, falyastajibu li. Maka ketika ingin doanya dikabulkan oleh Allah, falyastajibu li, hendaklah dia juga menjawab perintah-perintahku. Jadi ada orang yang pengennya doa dikabulin, ya, nikmat dunia dipenuhin, tapi dia taat atau di sini menjalankan perintah-perintah Allah, dia nomor sekian. Nah, ini tentu tidak senada dengan ayat 186 dari surat Al-Baqarah ini. Harusnya kata Allah, falyastajibu li, yaitu hendaklah dia menjawab diriku, artinya menjawab perintah-perintahku, menjalankan perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku dengan sebenar-benarnya. La'allahum yarshudun, supaya mudah-mudahan mereka ini, kalau yang mengatakan Allah mudah-mudahan, ini pasti akan terjadi. Kalau kita menjalankan perintah Allah dengan baik, kemudian kita beriman dengan tauhid yang benar, maka la'allahum yarshudun, jaminan Allah itu akan menjadi orang-orang yang benar pula, orang-orang yang mendapatkan jalan kebenaran, jalan terang, jalan hidayah di dalam hidupnya. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dibacakan pada tilawah, yaitu pada tilawatul Quran itu tentang surat Ghafir, atau di sini surat Al-Mu'min, ya kan? Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Allah mengatakan dalam ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni, wa qala rabbukum ud'u rabbakum, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah mengatakan, yaitu Tuhan kalian mengatakan, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Jadi akan aku berikan permintaan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yaitu dari beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi orang yang tidak mau beribadah, tidak mau menyembah dengan Allah, Allah katakan orang yang sombong. Karena orang yang paling sombong itu adalah orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Disuruh sholat tidak mau. Padahal nikmat Allah dia selalu diberikan kepadanya. Ya, menghirup udaranya Allah, nikmat-nikmat Allah dia berikan begitu banyak. Tapi orang ini malas untuk mendirikan sholat. Apa kata Allah?
orang-orang yang takabur, sombong terhadap untuk menunaikan ibadah terhadapku, kata Allah, saya betul jahannam madakiri, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Nauzubillah min dzalik. Kemudian pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Mintalah, berdoalah kepada Allah dengan tadarru. Tadarru ini merasa hina, dengan khusyuk. Wa khufyah, dengan suara yang pelan, yang rendah, tidak meninggikan suara. Karena apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi melihat dari qarinah kalamnya, artinya lafaz sebelumnya, kita disuruh oleh Allah untuk berdoa dengan khusyuk dan tidak mengeraskan suara. Berarti orang yang berlebihan dalam berdoa ini adalah orang yang meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Isra, ya, pada surah Al-Isra dikatakan pada ayat yang ke-110 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, ud'u Allah, mintalah, yaitu berdoalah kepada Allah. Awidur rahman, ataulah panggil Allah ini dengan nama Allah atau dengan nama Ar-Rahman. Jadi ketika kita berdoa, kita mulai dengan ya Allah, ya Rahman. Nah, ini adalah nama yang hanya dimiliki oleh Allah. Termasuk salah satu asmaul husna yang hanya dimiliki oleh itu lafaz seperti Allah, yaitu Ar-Rahman, kemudian Dzal Jalali wal Ikram. Pernah ada sebuah kisah, ada seorang sahabat berdoa dan mengucap ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, dimulai dengan lafaz doa ini dengan ya Dzal Jalali wal Ikram, maksudnya zat yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Maka apa ketika Rasulullah mendengar, apa kata Rasul? Qadis tujibta. Sungguh doamu ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketika kita berdoa, kita disunahkan, dianjurkan untuk memulainya dengan apa? Dengan memuji nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah yang baik, yaitu Asmaul Husna. Artinya tidak harus kita baca semuanya, tetapi kita baca beberapa, seperti Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ali, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah ada pembahasan pada adab berdoa, kita bahas lebih detail. Nah, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, dengan cara apa? Artinya dengan cara apa? Dengan nama apa kalian memanggil Allah, dengan berdoa kepada Allah, karena Allah ini mempunyai nama-nama al-husna, nama-nama yang baik. Nah, kemudian ada riwayat dari sahabat Nu'man bin Bashir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa ini adalah ibadah. Karena sejatinya semua aktivitas ibadah kita ini adalah doa. Salat kita ini doa. Salat ini kan secara bahasa kan doa. Ya, as-salatu lughatan ad-du'a. Salat ini secara bahasa adalah doa. Yaitu doa yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaan tertentu. Kemudian sedekah kita pun juga doa. Ya, amal soleh kita ini juga doa, yang artinya sebagai kebaikan yang nantinya akan kembali kepada kita semua dan juga sebagai tolak balak kita. Jadi sejatinya doa ini adalah inna doa wal ibadah. Doa ini adalah ibadah. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini muhnya ibadah. Apa itu muh? Muh ini dalam bahasa bisa berarti otaknya ibadah dan juga saripatinya ibadah. Jadi memang doa ini memang benar-benar inti sari dari ibadah itu adalah doa. Ya, karena kita memohon kepada Allah. Apapun aktivitas amal soleh kita sejatinya itu adalah doa. Jadi orang yang baik, muslim yang ngerti itu bukan berarti minta ya Allah saja. Tapi harusnya ibadahnya pun juga harus dibetulin. Jadi nggak mungkin dia selalu minta, tapi aktivitas ketaatannya, sholatnya nggak benar, puasanya nggak benar, sedekahnya dia jarang sedekah, pelit dan sebagainya. Mana mungkin dia
mengaplikasikan hadis doa wal ibadah. Doa ini ibadah. Doa ini adalah intisari dari ibadah itu sendiri. Nah, dalam riwayat yang lainnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jal minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah ini melainkan doa. Jadi Allah ini suka banget kalau diminta. Allah ini suka kalau dipanggil. Kita aja kalau dipanggil sama orang, ya, karena doa ini kan secara bahasa kan artinya memanggil, ya kan, menyebut, memanggil, mengundang, ya kan. Jadi Allah ini suka ketika dipanggil, disebut namanya. Kita saja kalau dicuekin sama teman, masya Allah, kuping kepala ini orang saya salah apa saya punya utang belum dibayar atau lain apa, kita nggak sadar. Bagaimana kalau Allah yang kita cuekin? Maka Allah juga suka ketika dipanggil hambanya. Ya, Allah suka ketika disebut namanya, ketika seorang hamba ini berserah diri, bermunajat, ya, artinya bersepi-sepian dengan Allah, ya, itu Allah sangat suka sekali terhadap hamba yang demikian. Maka kata Allah, kata Rasul, tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yaitu bagi Allah daripada doa itu sendiri. Kemudian yang hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yuftihu minad du'a ihda salat. Jadi seorang hamba ini, kata Rasul, tidak mungkin doanya ini meleset. Itu pasti, itu jaminan Allah. Kalau doanya betul-betul, nggak mungkin dia meleset. Kita ini sendiri yang bikin prasangka sendiri. Kenapa doa saya sudah berdoa 20 tahun tetapi saya belum dikabulkan oleh Allah? Ya, sesungguhnya seorang hamba ini doanya tidak mungkin meleset. Ihda salat, karena bisa jadi dari 3 hal ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita bahas juga dalam bab tentang berbaik sangka kepada Allah. Yang pertama, imma dzanbun yughfaru lahu. Bisa jadi yang pertama ada kalanya dosanya diampuni oleh Allah. Dosa kita ini banyak. Berapa banyak yang kita tahu enggak? Kita enggak tahu. Malaikat raqibun atid yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Kita nggak tahu. Makanya kelak di hari kiamat, orang ini pada heran. Dalam surah Al-Kahfi apa? Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Aduhai, celakanya betapa ini kitab buku catatan amal, kata seorang hamba kelak di akhirat. Kita ini akan terkaget-kaget dengan buku catatan amal kita. Apa kata orang? Celakanya ini, ya, bagi orang yang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Na'udzubillah, itu akan berseru betapa jelinya, telitinya buku catatan amal ini. La yughadiru shaghiratan, tidak meninggalkan amal yang sedikit pun. Jadi amal yang kecil saja tercatat dengan rapi. Wala kabiratan, dan juga amal yang besar. Jadi mau amal baik yang kecil atau yang besar, atau amal buruk atau dosa yang kecil, semuanya tercatat, tersusun, nggak ada yang ketinggalan. Ya, makanya raqib ini kan artinya selalu mengawasi, atid ini selalu siap sedia untuk mencatat, jadi nggak mungkin terlewatkan, karena malaikat nggak pernah ngantuk. Kalau mungkin yang nyatat manusia banyak terlewatkan, kan gitu Ibu. Nah, jadi itulah bisa jadi ada kalanya dosa kita diampuni, ya kan? Doa kita mungkin belum secara zahirnya tidak dikabulkan oleh Allah barangkali seperti itu, tapi bisa jadi dosa kita dileburkan oleh Allah. Yang kedua, bisa jadi dari 3 hal ini ketika seorang hamba tidak ingin doanya meleset. Ini wa imma khairun yu'ajjalu lahu. Bisa jadi kebaikan yang disegerakan. Artinya kebaikan-kebaikan bisa jadi apa yang dia minta. Atau mungkin kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, dapat teman yang baik, saudara yang baik, mungkin juga tetangga yang baik, bisa bergaul dengan orang-orang soleh, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kebaikan yang ditakjil, artinya ditakjil ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa imma khairun yudakharu lahu, kebaikan yang disimpan baginya kelak di akhirat. Jadi bisa jadi hidupnya di dunia banyak sekali ujiannya, banyak cobaannya, ya. Kebaikan, artinya kebaikan yang dia inginkan ini tidak disegerakan oleh Allah. Jadi itu disimpan kelak menjadi penambah nikmat dia ketika dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin doa ini meleset kalau kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, beliau pernah dalam sebuah asar sahabat, beliau berkata, yakfi minad du'a ma'al bir, ma yakfi ta'am minal mil. Jadi doa ini bisa lengkap apabila dibarengi dengan amal baik. Ya, artinya tadi saya katakan tadi, kita jangan cuma berdoa minta-minta terus sama Allah, ya Allah, ya Allah, tapi kita nggak pernah melakukan amal soleh. Kita jarang amal soleh. Disuruh sholat malas, disuruh sedekah pelit dan sebagainya. Ya, silaturahim nggak mau, kan? Seperti makanan ini nggak lengkap kalau nggak ada garam. Jadi masakan manapun pasti membutuhkan garam. Nah, seperti itu. Makanan itu, makanya kalau ini makanan pingin dia nggak semplang gitu kan, pasti ada bumbu yang namanya garam. Ya, karena garam ini akan memberikan rasa. Bagaimana kalau makanan ini nggak ada garamnya, pasti akan rasanya ya nggak enak. Nah, makanya di sini doa itu harus dibarengi dengan amal baik. Ya, dalam sebuah hadis riwayat yang lainnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Sallallahu Taala min fadlih, mintalah kepada Allah karunia. Mintalah kalian karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna Allah Taala yuhibbu an yus'al. Sesungguhnya Allah ini karena Allah suka untuk diminta. Allah itu suka untuk dimintai. Allah itu malah justru suka diminta. Berbeda dengan kita, mungkin diminta terus kita bosan. Wa afdalul ibadah intidharul faraj. Dan sebaik-baik atau ibadah yang paling utama itu adalah menunggu jalan keluar. Jadi sebaik-baik ibadah dikatakan apa? Menunggu jalan keluar. Jadi kita ini kadang mintanya instan, tetapi selama kita menunggu jawaban kita dikabulkan oleh Allah, itu adalah termasuk ibadah yang paling utama. Wa inna afdhalal ibadah intidharul farad. Sesungguhnya ibadah yang paling utama di antaranya disebutkan adalah menunggu atau menanti keluarnya jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Ya kan? Sampai dulu kita ingat ketika dalam perang Ahzab, ya, ketika umat kaum muslimin, ya, itu diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, ya. Mereka melihat pasukan sekutu yang jumlahnya 10.000 pasukan diserang dari berbagai arah, sampai wazulzilu zilzalan syadidan, diguncang dengan seguncang-guncangnya sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini akan datang? Sampai mereka berucap demikian, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah ini sangatlah dekat. Jadi kesabaran kita inilah ketika menunggu jawaban dari Allah ini termasuk adalah ibadah yang paling utama. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang adab doa ini akan saya rangkum di sini. Saya bacakan ada kurang lebih 10 adab kita di dalam berdoa. Bagaimana sih posisi kita, terus etika kita ketika berdoa kepada Allah supaya doa kita ini makin oke, makin jos, makin artinya kita nggak salah ketika meminta. Karena ada orang bisa jadi ketika salah meminta, akhirnya doa ini artinya bukan Allah tidak mendengar, tetapi Allah tidak mau peduli dengan doa ini. Karena ada sesuatu yang salah, mungkin makanan kita haram atau mungkin cara kita berdoanya tidak benar. Nah, ini akan saya sebutkan adab-adab berdoa yang kurang lebih di sini saya sebutkan ada 10 adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ibu-ibu sekalian, adalah kita harus fokus dalam doa kita ini dan mengincar waktu-waktu yang mustajab, arti waktu-waktu yang paling utama, yang afdol. Ya, itu yang pertama, cari waktu yang paling mustajab, ya, paling mandi, gitu kan? Kalau kata doanya mandi. Kapan itu? Contoh seperti pada hari Arafah. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna khairat doa'u yaumi Arafah. Sesungguhnya doa yang paling baik, yang paling keren itu adalah doa ketika pada hari Arafah. Ketika jamaah haji ini sedang melakukan wukuf di Arafah, ya, dari siang sampai menjelang terbenam matahari. Itu sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah itu minta berdoa sama Allah dari siang sampai sore, mengangkat tangannya sampai ketiak beliau yang putih ini kelihatan. Nah,
kan kita bahas nanti ya tentang cara doa itu, salah satunya nanti ada menghadap kiblat. Ini seperti hari Arafah. Dan hari Arafah ini tidak hanya berlaku bagi jamaah haji saja yang sedang wukuf, tapi kita yang tidak melakukan atau yang belum melakukan wukuf itu pun juga bisa. Artinya pada saat Arafah inilah, ya kan, ketika jamaah sedang wukuf, maka usahakan itu adalah waktu yang mustajab, harus kita maksimalkan. Kita minta sama Allah. Dan dalam sebuah riwayat yang lainnya, tidak ada hari di mana Allah ini banyak mengabulkan doa melebihi dari hari Arafah. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Ketika jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Nah, kemudian selain dari hari Arafah misalnya, ada bulan Ramadan, ya, malam-malam bulan Ramadan. Ketika seseorang melakukan puasa siangnya, maka malamnya dia berbuka, ya kan. Kemudian dia melakukan sholat malam, maka itu tentu ketika siang dia sudah puasa, kemudian dia juga berbuka, dia salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang puasa. Innal litsa'imi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang puasa ini ada doa yang tidak mungkin tertolak. Kemudian contoh kita harus mengincar waktu yang lainnya seperti waktu apa? Yaitu wa yaumal jumu'ah, yaitu hari Jumat. Nah, kata dalam sebuah hadis, Allah mempunyai waktu, ya, tidak ada waktu yang di sini ketika seorang hamba ini doanya akan dikabulkan oleh Allah, yaitu artinya doa ini akan dikabulkan, didengar oleh Allah. Ada saat-saat yang mujarab, yang saat-saat mustajab, yaitu hari Jumat setelah sholat asar sampai menjelang terbenam matahari. Jadi hari Jumat ini setelah sholat asar sampai menjelang terbenam matahari itu adalah doa yang termasuk waktu yang mustajab. Jadi hari yang terbaik itu hari Jumat, maka doa yang terbaik pun juga terjadi di hari Jumat. Makanya jangan kita sia-siakan waktu Jumat sore. Ya. Dan Jumat sore itu waktu yang sangat mustajab sekali. Makanya kalau saya ingatkan pada keluarga saya, ya, pada ya istri, pada orang tua, artinya waktu Jumat sore itu maksimalkan. Meskipun tinggal 5 menit. Ya, meskipun tinggal 5 menit menjelang maghrib, pergunakan sebaik mungkin. Karena bisa jadi itu adalah saat yang tepat, kita juga sedang hati kita bersih, artinya bisa jadi Allah mengabulkan doa kita saat itu. Kemudian yang berikutnya, waktu yang harus kita incar ini adalah waktu sahur. Ya, waktu sahur artinya waktu sahur di sini sepertiga malam yang terakhir. Ya, sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana Allah firmankan, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, dalam surah Az-Zariyat 18, salah satu ciri-ciri penghuni surga itu adalah apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika di waktu waktu sahur itu mereka banyak beristighfar kepada Allah. Maka istighfar yang paling baik itu salah satunya adalah di waktu sahur. Ya. Jadi faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam surah Nuh dikatakan, kata Nabi Nuh, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ini banyak menerima ampunan. Ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras dari langit. Wa yumditkum bi amwalin. Allah akan membentangkan, memperbanyak harta kalian, wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannah, dan Allah akan menjadikan, artinya memberikan kamu kebun-kebun. Wa anhar, wa jannat, wa yaj'al lakum jannatin, dan wa anhara, dan sungai-sungai. Jadi artinya akan mengalirkan sumber-sumber penghidupan, sumber-sumber rezeki. Jadi yang bisa membuka pintu rezeki kita, salah satunya terbuka lebar itu adalah dengan kita banyak memohon ampunan, yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang zilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'idin. Setiap malam ini, artinya setiap malam, sepertiga malam yang terakhir, Allah ini turun. Artinya rahmatnya Allah ini turun ke langit dunia, artinya langit yang paling rendah. Artinya jarak kita dengan rahmatnya Allah itu sangat dekat ketika sepertiga malam yang terakhir. Ya, yaitu yabqatul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, maka Allah akan berfirman, akan berkata Allah,
Man yad'uni fa'astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan aku ijabahi doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah, yang minta kepadaku akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan barang siapa yang mohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosanya. Dan ada sebuah kisah, yaitu Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam, maka nama lainnya itu adalah Israil. Israil ini maksudnya adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Israil artinya kekasih, il ini Allah, yang dari bahasa Ibrani, gitu kan. Nah, ketika anak-anaknya yang dulu pernah kakak-kakaknya Nabi Yusuf yang mencemplungkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya kan, sumur tua itu, kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh kafilah dagang. Nah, di sini ketika Nabi Yusuf mengalami goncangan hidup yang luar biasa, berpisah dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan ibunya, dengan ayahnya, kemudian ikut sama seorang, yaitu Al-Aziz, seorang pejabat di sini kan, seorang raja atau gubernur yang ada di Mesir, Al-Aziz. Kemudian diangkat menjadi anak angkatnya. Kemudian dibeli hanya dengan harga beberapa dirham saja. Bayangkan kalau 1 dirham 90.000, dalam surah Yusuf dikatakan wasyarahu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah. Mereka menjual, kafilah dagang ini ketika menjual Nabi Yusuf di Mesir ini hanya dengan beberapa dirham. Bisamanin bakhsin ini bilangan nggak sampai antara 3 atau 5 sampai 9, nggak sampai 10. Taruhlah kita ambil 9. 9 kali 90.000 itu harganya nggak ada 1 juta, paling 810.000 rupiah itu harga Nabi Yusuf, ya, sangat murah sekali untuk harga seorang yang nanti akan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Nah, di situ jamaah sekalian rahmatullah, goncangan itu, maka Allah akhirnya menjadikan Nabi Yusuf ini adalah orang yang menjadi seorang pemimpin, kemudian disegani, dihormati oleh orang-orang. Nah, itu mengalami goncangan hidup yang luar biasa dahsyatnya. Nah, itu ketika anak-anaknya itu minta ampunan kepada, artinya memohon ampunan, ya wahai anak-anaknya, saudaranya Nabi Yusuf ini, yaitu kakak-kakaknya, ini minta ampun kepada ayahnya Nabi Ya'qub. Wahai ayah, tolong ampunkan saya kepada Allah, supaya kami ini diampuni dosanya oleh Allah. Karena kami telah berbuat dosa yang luar biasa besarnya. Dulu kami pernah menzalimi adik kami Yusuf. Maka apa jawaban Nabi Ya'qub alaihissalam tentang ayah? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memohon ampunan kepada Tuhanku untuk kalian. Nah, maka dalam riwayat di sini Nabi Ya'qub ini alaihissalam mengajak anak-anaknya, yaitu kakak-kakaknya Nabi Yusuf, untuk bangun di sepertiga malam akhir di waktu sahur. Ketika Nabi Ya'qub ini memohon kepada Allah minta ampunan, maka anak-anaknya ini di belakangnya mengamini. Jadi diaminkan, ayahnya berdoa, anak-anaknya di belakangnya mengamini. Ya, tentunya sambil menangis, ya Allah, saya mohon ampunan, ya Allah, dulu kami pernah menzalimi adik kami. Jadi inilah kita bahwasanya waktu sahur, ini sepertiga malam yang terakhir ini adalah waktu yang termasuk paling indah ketika kita melantunkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian adab yang kedua yaitu kita harus menggapai keuntungan-keuntungan pada keadaan-keadaan terjadi. Kalau tadi waktu-waktu tertentu, sekarang dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu. Kita harus ada kondisi itu kita dapatkan, kita manfaatkan. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna abwaabas samaa'i tuftah inda zahfi sufufi fi sabilillah." Yang pertama, ketika pasukan ini sedang mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah ramai pasukan sudah mau berperang, ini salah satunya kesempatan berdoa yang paling diijabahi oleh Allah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ketika turun hujan. Nah, Masya Allah, ini kita kadang melewatkan begitu saja hujan. Ya, kadang malah ketika turun hujan banyak orang yang malah mengatakan, ini malah hujan karena mungkin dia lagi jemur kerupuk atau apa. Kemudian malah kalau ibu-ibu yang dari Jawa pasti tahu, ada istilah hujan ketek. Dan yaitu ketika panas tapi ujuk-ujuk turun hujan. Ya, itu pun kita nggak boleh.
Itu semua adalah irodahnya Allah. Allah sudah membagi kapan hujan, di mana lokasi tempatnya, itu sudah ditentukan. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu sudah ada takarannya, sudah ada takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika turun hujan, makanya ketika turun hujan, Allahumma thayyiban nafi'ah, ya Allah, semoga hujannya ini hujan yang bermanfaat. Kemudian jangan lupa kita berdoa kepada Allah bahwa ketika turun hujan ini adalah kita berdoa, memohon mudah-mudahan dengan ini doa kita segera diijabahi oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah dalam kondisi ketika sholat wajib ini didirikan, yaitu ketika sholat wajib sedang didirikan, sampai Imam Mujahid mengatakan, Imam Mujahid ini murid dari Abdullah ibnu Abbas, ya. Ketika kita buka buku tafsir itu ada Imam Mujahid, ya, Imam Qatadah, yaitu murid-muridnya Ibnu Abbas. Itu Imam Mujahid mengatakan apa? Inna sholata ju'ilat fi khairis sa'ah. Sesungguhnya sholat ini dijadikan sebagai waktu yang paling baik, ya. Fa'alaikum bidu'a, maka hendaklah kalian berdoa, ya, yaitu khalfas sholawat, di belakang, artinya setelah selesai sholat. Jadi khalfas sholawat, jadi ada yang mengatakan di sini dubura kulli sholawat, yaitu ketika sujud yang terakhir, kemudian kita setelah selesai sholat kita juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa ini tidak mungkin ditolak. Ya, Allah tidak akan menolak doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah. Itu adalah waktu yang terbaik. Ya. Jangan kita menunggunya sambil ngobrol, ya, ngobrol. Artinya banyak kita berdoanya daripada kita ngobrolnya. Karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab, itu keadaan kondisi yang mustajab itu adalah ketika menunggu diiqomahkan, atau menunggu iqomah ini dikumandangkan. Jamaah sekalian, kemudian dalam riwayat yang lainnya, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika dalam kondisi yang juga kita dekat dengan Allah, yaitu ketika kita dalam keadaan sujud. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, itu adalah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah kalian berdoa di dalam sujud ini. Ya, artinya dalam keadaan sujud kita banyak-banyak berdoa. Artinya inilah waktu yang paling dekat ketika kita, kepala kita ke tempat mulia, otak yang itu mulia kita taruh di bawah, bahkan lebih bawah, lebih rendah daripada dubur kita yang di situ berisi tentang keluarnya kotoran. Nah, tetapi itu menunjukkan hinanya kita di hadapan Allah. Maka fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika kita sujud. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu adab yang kedua. Adab yang ketiga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam keadaan menghadap kiblat. Ini lebih utama kita menghadap kiblat. Kenapa demikian? Karena ada riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang wukuf di Arafah pada haji wada, beliau berdoa sambil menghadap kiblat. Beliau berdoa sampai terbenam matahari. Ya, karena wukuf sampai terbenam matahari, beliau berdoa kepada Allah. Beliau nggak berhenti-hentinya untuk berdoa kepada Allah. Padahal Nabi ini kan orang pilihan, manusia pilihan, tapi doanya lama. Ya, bagaimana dengan kita yang kadang kita minta doanya cuma sekejap-sekejap aja, dan amal kita nggak banyak, tapi mintanya instan. Ini yang jadi permasalahan. Bisa jadi kita sendiri yang bermasalah, bukan Allah, karena Allah tidak mungkin mendolimi dan tidak mungkin tidak menjawab doa seorang hamba. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha hayyun karim. Allah ini maha malu dan maha mulia. Yastahi min abdihi idza rafa'u aydiyahum ilaihi an yaruddaha sifran.
yaitu Allah ini maha malu, maha nggak enak, merasa nggak enak. Dan Allah maha mulia. Karena apa? Yaitu ketika Allah melihat ada seorang hamba yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian Allah tidak membalas doa hamba tersebut, dan artinya hamba ini setelah berdoa, dia tidak membawa apa, dia hanya nol. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia cuma dapatnya nol. Allah malu ketika ada seorang tulus minta sama Allah Subhanahu wa taala berdoa. Allah ini malu, merasa nggak enak ketika diminta seorang hamba dengan tulus, hamba tersebut, dan hamba ini adalah hamba yang luar biasa, yang masya Allah, dia hamba yang taat kepada Allah, orang soleh, maka Allah akan malu ketika hamba ini meminta dan Allah tidak memberikan apa-apa atau tidak menjawab doa tersebut. Nah, kemudian dalam riwayat yang lainnya, ya, Abu Darda, ya, salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata beliau dalam sebuah asar sahabatnya, irfa'u hadhil aidi qabla an tughalla bil aghlal. Jadi mintalah, artinya berdoalah kalian, angkatlah tangan kalian ini untuk berdoa sebelum tangan-tangan ini dirantai. Karena kita tahu, kalau ada orang-orang yang dirantai, orang yang masuk neraka, dia berdoa sudah nggak ada lagi manfaat doa orang ini. Calon penghuni neraka ini akan dirantai. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika tangan dirantai tidak mungkin bisa berdoa lagi. Kalaupun berdoa tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Mereka ngaku beriman tidak mungkin didengar oleh Allah. Karena ketika di dunia dia tidak beriman, tidak mau berdoa. Sampai dalam surah Al-Qalam itu disebutkan wa idza qila wakanu, ketika mereka diperintahkan untuk bersujud, ya kan? Waqad kanu yud'auna ila sujud. Ketika mereka diperintahkan untuk sujud, mereka merasa dalam keadaan aman, tetapi mereka nggak bisa. Jadi mereka ketika diperintahkan oleh Allah, sujudlah kalian, ketika orang-orang di mahsyar ini, maka mereka ada orang-orang yang bisa sujud, yaitu orang-orang soleh, orang-orang beriman, bisa sujud dengan mudah. Tetapi ada sebagian orang lainnya itu nggak bisa sujud. Mereka mau menekuk pundaknya, dia nggak bisa. Jadi ketika setiap kali mereka mau sujud, maka tulangnya itu langsung balik lagi ke belakang. Jadi ada orang tidak bisa melakukan sujud. Kenapa? Ketika mereka diperintahkan sujud di dunia, mereka malas. Mereka nggak segera untuk bersujud kepada Allah. Mereka nggak bisa ketika hari ini mau berserah diri, menyatakan menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah, mereka nggak bisa. Mereka mau sujud langsung dalam sebuah riwayat kata Rasulullah, tulangnya ini akan segera balik lagi. Punggungnya ini akan tidak bisa ditepuk. Maka kata sahabat Abu Darda, berdoalah, angkatlah tangan kalian sebelum bisa jadi tangan ini akan terbelenggu dan juga tidak bisa lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang keempat adalah khafdus shaut, yaitu merendahkan suara. Yaitu antara kita tidak diam aja atau antara kita diam atau kita mengeraskan suara. Jadi ada di tengah-tengah. Artinya ketika kita berdoa, kita ini berucap. Jangan kita diam aja. Jangan batin aja gitu kan. Batin menang itu jangan. Ya Allah tahu apa yang tersirat. Innallaha alim bidzati sudur. Allah itu Maha tahu terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu. Tapi adabnya bukan seperti itu. Jadi cuma diam aja itu enggak. Maka doa ini harus diucapkan, paling enggak kita itu mendengar sendiri doa yang kita lakukan. Jadi kita mendengar doa kita dan tidak usah keras-keras. Jadi antara keras atau antara diam itu di tengah-tengahnya. Seperti halnya kita inilah ya, kalau kita doa sendirian itu doanya ketika kita kayak baca bacaan sholat, ini kita pelan, kita nggak usah ya. Kalau umpamanya berjamaah ya keraskan sedikit, artinya dalam standar tertentu, tidak usah kita terlalu kencang gitu kan. Nah ini salah satu adab yang keempat dari kita dalam kita berdoa kepada Allah, yaitu kita merendahkan suara kita. Ya, tetap keluar suara tetapi kita. Nah, dalam sebuah riwayat ketika dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari ketika dalam sebuah riwayat beliau dan Rasulullah pulang rombongan menuju kota Madinah, maka setelah menjelang, artinya mereka mendekat kepada kota Madinah, ya, mereka bertakbir
dan mengeraskan suaranya. Ya, artinya menunjukkan mereka ini bergembira. Ya. Maka apa kata Rasul, ya ayuhan nas innalladzi tad'una laisa bil aqam. Wahai kalian manusia, kalau kalian berdoa, yang kalian panggil, yang kalian ini minta doa kepadanya itu Allah, itu bukanlah zat yang tuli, kan? Wala ghaib, dan dia Allah ini bukan zat yang tidak ada, artinya tidak tahu dengan keberadaan kita. Ya, innalladzi tad'una bainakum wa baina anaqir kabikum. Jadi intinya apa ya, sesungguhnya Allah, ada zat yang kalian panggil ini sangat dekat sekali antara dirimu dengan diri kalian. Ya, jadi jangan kalian mengeraskan suara kalian dengan tinggi, ya, jangan kalian berteriak-teriak seperti itu ketika memuji Allah, tapi artinya kita dengan merendahkan suara kita, karena Allah tidak tuli. Itu adab yang keempat. Aisyah, ya, ketika menjelaskan tentang ayat wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha, artinya janganlah engkau mengeraskan sholatmu, artinya sholatmu di sini adalah doamu. Wala tukhafit biha, dan jangan pula kalian ketika berdoa ini artinya tidak keluar suara, kan? Saya harus keluar suara, ayo bidoaika. Nanti ada di tengah-tengahnya. Ya, Allah juga memuji Nabiullah Zakaria alaihissalam. Beliau ini dalam surah Maryam, yaitu inna darabbahu nidaan khafiyya. Yaitu ingatlah ketika Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam ini berdoa kepada Allah dengan nida, yaitu nida ini doa khafiyya yang pelan, gitu kan, yang pelan, yang samar, yang sangat lirih sekali beliau memohon sama Allah. Doa beliau yang paling terkenal adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, jangan sampai engkau meninggalkan aku dalam keadaan sendirian, artinya enggak punya keturunan. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan, artinya memberikan keturunan. Kalau Allah akan mengabulkan, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa asnah lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa kanu lana khashi'in, maka kami pun ijabahi jawab doanya dan kami berikan kepadanya Yahya, ya kan, Nabi Yahya itu adalah bin Zakaria, dan kami perbaiki istrinya yang tadinya istrinya mandul, maka Allah perbaiki, artinya bisa mempunyai anak di usianya yang sudah muda. Dan innahum kanu, kata Allah apa? Jadi kenapa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah? Seorang nabi loh, ya, sampai tua belum dikaruniai anak, tapi minta anak, ya. Apa kata Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi dulunya itu dia itu apa artinya, Nabi Zakaria ini adalah orang yang termasuk orang yang yusari'una fil khairat, orang-orang yang selalu bergegas berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi syaratnya doa kita itu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan dulu. Wa kanu lana khashi'in, dan beliau ini adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Jadi ketika merasa rendah di hadapan Allah. Jadi khusyuk ini secara bahasa artinya merasa rendah di hadapan seseorang. Khusyuk artinya kepada Allah. Ketika sholat kita merasa kita ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah adab yang keempat, yaitu dengan tidak mengeraskan suara kita ketika kita berdoa kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, yaitu ketika kita berdoa, adab kita adalah jangan sampai kita bertele-tele. Ya, bertele-tele ini memanjangkan kalimat atau berpuisi. Ya, di sini dikatakan memanjangkan perkataan. Kenapa? Doa-doa para nabi, doa-doa para rasul, termasuk Rasulullah, itu doa-doanya sebenarnya pendek. Ya, doa-doanya ini pendek, simple. Karena ada pepatah mengatakan, jadi khairul kalam maqalla wa dalla. Ada maksudot, ada kata mutiara, sebaik-baik ucapan itu adalah yang sedikit tapi menunjukkan, yang singkat, padat, jelas. Itu yang bagus. Ya kan? Jadi ya khutbah Jumat aja kan kita disunahkan pendek, ya kan? Karena kalau kelamaan kan bapak-bapak pada ngantuk. Nah, kan gitu. Kan jadi intinya sebaik-baik doa ini adalah doa yang tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang, langsung to the point. Nah, di sini
Jemaah sekalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayakunu qaumun ya'taduna fi du'a. Jadi kata Rasul apa? Memang dia diprediksi nanti akan ada suatu kaum yang mereka ini berlebihan dalam berdoa. Jadi Allah pun juga mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan khusyuk, dengan lirih. Sesungguhnya Allah ini tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berlebihan ini apa? Artinya suaranya keras, kalimatnya terlalu panjang, kemudian bertele-tele, itu tidak disukai oleh Allah. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kelak nanti ada suatu kaum yang ya'taduna fid du'a'i wat tahur. Ada orang yang berlebihan dalam berdoa dan bersuci. Jadi ada sesuatu yang bersamaan nih, ya. Berdoanya berlebihan, bersucinya berlebihan. Kita kan nih kalau bersuci kan nggak boleh mubazir, artinya kita membuang-buang air. Wudhu ini secukupnya saja, ya. Karena Nabi pun pernah wudhu dengan air yang sangat sedikit. Jadi wudhu ini sekedarnya, tidak perlu kita kalau keran ini sampai full, ya kan? Sampai kita berlebihan, sampai nyipratin temennya. Jadi dosanya orang yang wudhu berlebihan ini, selain dosa untuk dirinya dia mubazir, artinya membuang-buang air, juga pasti kalau kerannya kencang kan nyipratin sama teman sebelahnya kan gitu. Wah, ini yang sebelahnya baju saya jadi basah gara-gara teman saya wudhu berlebihan. Jadi ada orang berlebihan doa, biasanya bersucinya ini pun juga berlebihan. Jadi kita memohon mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ketika bersuci berlebihan, buang-buang air, dan juga ketika berdoa kita juga tidak terlalu panjang, artinya kita sesuai dengan kebutuhan kita, tidak memanjangkan kalimat kita, tidak bertele-tele. Nah, dulu ulama-ulama kita ya, itu ketika berdoa ini memang memberikan contoh kepada kita, paling enggak permintaannya itu tidak lebih dari 7 kata. Masya Allah ya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ulama kita dulu itu kalau mau berdoa itu enggak lebih dari 7 kata aja. Jadi kita mau apa nih ya, kita nyebutin 7 kata itu, enggak lebih dari itu, atau sekitar itu saja. Kita enggak terlalu panjang-panjang. Kemudian itu adab yang yang kelima. Nah, jadi seperti doa-doa yang ma'thur kan sebenarnya sedikit ya kan, seperti Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min qalbi daini wa faqri rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, kan sedikit-sedikit. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jadi doa yang pendek. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi doa-doa Nabi itu doa-doanya pendek-pendek, artinya nggak terlalu panjang. Jadi kita mengutamakan doa-doa yang seperti itu. Ya. Kemudian adab yang ke-6 yaitu at-tadarru wal khusyuk. Artinya kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadarru ini merasa hina, khusyuk merasa hina. Jadi secara bahasa khusyuk ini artinya merasa hina. Ya. Kemudian harap-harap cemas. Ya. Jadi harap-harap cemas. Kita ini berdoa ini harus jangan terlalu pede, jangan pula terlalu seudon. Kalau kita doa ini nggak mungkin diijabah. Jadi antara harap, kita tuh harus mengharap, dan kita juga harap cemas. Cemasnya bukan cemas kalau begini. Cemasnya ini bukan kepada Allah tidak mengabulkan, enggak, tapi cemasnya ya Allah, saya berdoa ini dalam keadaan seperti ini, apakah saya ini artinya pantaskah saya berdoa seperti itu? Artinya merasa cemas ya Allah kalau mungkin saya dalam keadaan dosa saat ini. Jadi cemasnya kalau ini doa saya ini tidak terkabulkan, bukan masalah cemasnya ini wah Allah ini apa mana mungkin nih ngabulin saya, bukan seperti itu. Itu tadi yang saya sampaikan ya, ketika Nabiullah Zakaria ketika berdoa kepada Allah, kita innahum kanu yusari'una fil khairat, harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, dalam lomba kebaikan maka kita diiringi. Karena apa? Kalau doa ini tidak diiringi dengan amal soleh, maka itu seperti
roti makanan yang tidak dicampuri dengan garam, kata sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kemudian Allah juga mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Tadi saya bacakan, berdoalah kepada Tuhan kalian dalam tadarru dengan merasa hina, wa khufyah dan dengan suara yang pelan. Ya. Kemudian dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahaddallahu 'abdan ibtalahu hatta yasma'a tadarru'an." Jadi ketika Allah ini mencintai seorang hamba, Allah ini akan menguji hamba tersebut sampai Allah mendengar keluh kesahnya. Jadi Allah ini suka kalau ada orang yang berkeluh, artinya bermunajat kepada Allah. Ya, artinya dia curhatkan masalahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita curhatkan di medsos. Ya, orang kalau yang simpati sama kita, mungkin dia merasa kasihan. Kalau orang nggak suka sama kita, malah nyukurin kan. Makanya dan riwayat yang lain dalam Ibnu Mas'ud yang kita bahas pada husnudzon kepada Allah itu, barang siapa yang ditimpa kesusahan, kemudian dia malah itu menimpakannya ini, mencurhatkannya kepada manusia saja, maka tidak mungkin masalahnya ini akan teratasi. Tapi kalau dia mencurahkannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan cepat ataupun lambat. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adab yang ke-7 yaitu adalah kita yakin bahwa doa kita ini diijabahi oleh Allah, dan kita harus, harapan kita ini harus artinya benar-benar harapan yang pasti. Artinya kita benar-benar berharap, harapan dan keyakinan kita ini betul adanya. Ya, kita harus berhusnudzon kepada Allah supaya kita tidak dalam rangka tidak beradab yang artinya tidak mempunyai adab yang tidak baik kepada Allah. Kenapa? Ini adalah adab doa, jika kita meyakini bahwa doa kita ini pasti diijabahi oleh Allah, ya, dalam keadaan apapun. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan wala yaqulu ahadukum idza da'a, janganlah la yaqul ahadukum idza da'a, janganlah salah seorang di antara kalian ini berdoa, ya, kepada Allah dengan doa seperti ini. Idza da'a, dia mengucapkan Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku apabila engkau mau. Nah ini kan termasuk nggak boleh. Ya Allah ampuni dosaku jika engkau mau. Jadi seakan-akan kayak ya Allah nek ngampuni yo karepe jenengan ora yo karepe jenengan, bukan seperti itu. Ini makna dari doa itu. Jadi insyita ya Allah. Ya Allah beri saya rezeki, ya Allah kalau engkau berkehendak. Ini nggak boleh. Ya Allah beri saya jodoh, ya Allah beri saya anak soleh, ya Allah kalau engkau berkehendak. Tidak usah dengan kata-kata jika engkau berkehendak, ini nggak boleh. Ada hadisnya insyita, jika engkau mau ya Allah, jika engkau ingin ya Allah, jika engkau berkehendak, itu tidak dilarang. Karena seakan-akan dia nggak yakin dengan doa itu. Ya. Jadi dia nggak yakin dengan itu, maka hilangkan itu jika engkau berkehendak. Ya. Nah, karena seakan-akan karena Allah ini bukanlah zat yang dipaksa, kita pun juga tidak boleh memaksa Allah seperti itu. Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza da'a ahadukum falyu'azzimir raghbah, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia agungkan raghbah ini keseriusannya, yaitu rasa harapnya. Harapnya itu harus diperbesar. Bahwa doa kita ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti hadis yang tentang husnudzon itu juga saya sampaikan. Rasul bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sedang kalian ini yakin bahwa doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ingat dengan kisahnya iblis, ya kan? Iblis ini kan doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi iblis ini ketika disuruh sujud kepada Nabiullah Adam, dia nggak mau. Apa kata iblis? Qala ana khairum min, saya itu ya Allah lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau ciptakan dia Adam ini dari numpin, dari tanah liat. Qala fakhruj minha mad'uman madhura, wahai iblis, keluarlah engkau dalam keadaan hina dari surga. Ini engkau diusir. Lamam tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Jadi barang siapa orang yang mengikutimu sejak langkah kamu iblis, maka
Aku akan penuhi jahanam itu denganmu, dengan orang-orang yang mengikutimu. Apa kata iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundzirin, kata Allah. Sesungguhnya engkau ini termasuk golongan orang-orang yang ditangguhkan, makhluk yang ditangguhkan usianya sampai hari kebangkitan. Jadi iblis ini benar-benar minta sama Allah. Apa seandainya, kalau seandainya iblis ini minta ampunan sama Allah? Ya Allah, saya minta ampun, ya Allah, saya tidak ulang lagi, ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Dia malah permintaannya dengan serius adalah apa? Aku ditangguhkan umurnya sampai pada hari kebangkitan. Kenapa nggak minta, ya Allah, aku minta diampuni Allah karena saya sudah salah. Ya, kalau Nabi Adam kan ketika beliau dan Hawa istrinya, Sayyidatuna Hawa, ya, alaihi wassalam, ketika makan buah khuldi, falamma dzaqa syajarah, ketika keduanya sudah merasakan, sudah memakan mencicipi buah khuldi ini, ya, falamma dzaqa syajarah, badat lahuma sawatuhuma, tiba-tiba auratnya terbuka. Wa tafiqa yahtifani alaihi ma miwaraqil jannah, dan keduanya berusaha untuk menutupi dengan daun-daun surga. Jadi auratnya mau ditutupi dengan daun-daun surga. Allah tahu itu. Maka apa? Beliau senantiasa memohon ampunan kepada Allah, yaitu apa? Dengan doa yang sangat populer sekali dalam surah Al-A'raf, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi, menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak memberikan rahmatnya kepada kami, wa illam taghfir lana, engkau tidak memberikan ampunannya kepada kami, wa tarhamna, dan memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Jadi selalu minta ampunan sama Allah, Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Tetapi iblis kebalikannya. Kalau seandainya iblis ini kan minta ampun sama Allah, tentu Allah akan mengampuni. Tapi iblis justru malah minta ditangguhkan dan akan mengancam untuk mengajak orang-orang untuk mengikuti perintahnya, bisikannya, untuk dijadikan temannya kelak nanti di neraka. Na'udzubillah. Itu adab yang ke-7. Kemudian adab yang ke-8, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yaitu hendaklah kita serius dalam berdoa, artinya kita memohon dengan penuh keseriusan. Kemudian kita mengulang doa ini sebanyak 3 kali. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Apabila salah seorang di antara kalian ini berdoa, maka adalah berdoa dengan 3 kali. Dan apabila meminta 3 kali. Jadi ucapannya ini disebutkan. Makanya kan kalau kita lihat wirid-wirid itu ada yang sampai 3 kali. Kan pikir-pikir atau kita doa, bisa kalau doa itu memang benar-benar doa yang kita betul-betul kita inginkan, maka boleh kita untuk mengulanginya 3 kali. Contoh umpamanya kita mau Rabbana atina, ingin anaknya soleh, umpamanya kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun warzuqna, maka kita ulang 3 kali, enggak masalah. Atau Rabbana atinanya kita ulang 3 kali, enggak masalah. Jadi tidak harus semuanya 3 kali, pada mungkin bagian-bagian tertentu yang kita inginkan, maka kita boleh untuk mengulangnya 3 kali. Itu ada riwayat yang mengatakan demikian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini penting sekali ya, kata Nabi, idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan fata'arafa al-ijabah falyaqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kapan kita ini mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi alhamdulillah ini ada 2 macam. Bersyukur artinya memuji Allah, alhamdulillah ada 2 macam. Kan kita sering mendengar nih yang kayak alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena dengan nikmatnya ini amal soleh ini bisa sempurna. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal, ya kan? Kita sering mendengar itu. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi keadaan apapun alhamdulillah deh, seperti itu. Jadi ini yang 2 macam ini doa, kata Rasul ada posisinya. Artinya ada kapan kondisi kita mengucap itu. Biar kita nggak salah, seperti itu. Seperti kan ada orang kalau Masya Allah, subhanallah, kan? Masya Allah ini kalau kita takdirnya sesuatu, subhanallah, itu kalau kita ada sesuatu yang benar-benar kalau kita lihat orang ciptaan Allah, Masya Allah, ya kan?
Kalau subhanallah itu ada kita melihat mamanya, ya Allah ada kemaksiatan, subhanallah ya Allah. Mudah-mudahan atau kejadian apa yang menggetarkan hati kita, subhanallah kan. Oke, kalau masya Allah kita kagum. Kadang kita subhanallah itu ya sebenarnya sih nggak ini ya nggak, artinya kapan yang tepat, mana yang tepat. Ya, sama dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, sama alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kata Rasul, apabila seorang di antara kalian berdoa kepada Tuhannya yaitu Allah sebuah permintaan, kemudian orang ini tahu kalau doanya ini dikabulkan, ya, doanya dikabulkan, maka kamunya minta sesuatu dikabulkan oleh Allah, maka alhamdulillahnya ini kita tetap alhamdulillah, tetapi lebih afdol lagi, lebih utama lagi kalau kita tambahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi apa yang kita inginkan itu diberikan oleh Allah, harusnya amal soleh itu bertambah semakin sempurna. Jadi makanya itu kita minta pengen punya rumah yang cakep, ya, rumah yang ideal, yang jadi impian. Kita minta mobil, kita apa segala macam keinginan kita dikabulkan Allah. Kita alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dengan nikmat ini amal solehku semakin sempurna gitu. Jadi bukan kita cuma alhamdulillah ya Allah cuma dapat rezeki ini, hadza min fadli rabbi, alhamdulillah mungkin hadza min fadli rabbi. Itu tetap artinya harusnya amal soleh pun juga meningkat. Nah, kalau seandainya kata Rasul, waman abta'an min dzalika, kalau seandainya ternyata yang dia inginkan, dia minta ini kok menurut dia belum dikasih. Makanya saya minta ini ya Allah, saya belum punya rumah. Ini terus kok belum dikasih, maka ucapkan alhamdulillah juga, yaitu dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, tadi dengar kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Jadi dalam keadaan apapun, kalau dapat doanya ini belum dikabulkan oleh Allah, mungkin belum dijawab oleh Allah dalam bentuk zahir, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau apa permintaan kita itu diberikan langsung oleh Allah dalam waktu dekat, apa kata Rasul? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Saya ulangi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi, ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tatimmu shalihat. Ya, saya ulangi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Itu kalau doa kita dalam wujud zahirnya dikabulkan oleh Allah dalam waktu segera. Maka ucapan itu artinya apa? Kita dapat mobil, kita dapat rumah, kita dapat apa? Anugerah yang luar biasa, dapat kenaikan gaji, dapat apa? Dapat bonus. Harusnya harus diimbangi dengan apa? Dengan amal soleh. Amal solehnya semakin sempurna. Kemudian kalau ternyata yang kita inginkan kok belum atau masih ditunda oleh Allah, atau mungkin dengan cara lain Allah menjawabnya, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Alhamdulillah atas segala keadaan apapun. Jadi keadaan apa ya Allah? Mungkin saya ini dalam bentuk ini saya nggak dikasih Allah, tapi mungkin dosa saya diampuni oleh Allah. Bisa jadi mungkin saya dihindarkan dari mara bahaya seperti itu. Jadi dengan cara Allahnya, dengan caranya Allah yang kita tidak tahu. Jadi itu ya, antara alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat dengan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang ke-9, adab yang ke-9 adalah ketika orang berdoa kepada Allah, hendaklah dia menyebut nama Allah, yaitu dengan bertahmid, memuji Allah. Kemudian seperti riwayat dari Salamah bin Al-Aqwa, dari sahabat Rasul Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahdihu doa illa istaftahahu biqauli." Tidaklah aku mendengar, saya tidak pernah mendengar Rasulullah berdoa, kecuali kalau berdoa ini diawali dengan kata apa? Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab.
Ya, paling enggak kita memuji Allah, subhanallah, subhana rabbiyal a'la. Ya, kalau lengkapnya seperti ini, subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab, subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Jadi ini satu riwayat dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Jadi intinya kita kan subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, yang maha paling tinggi dan maha memberi. Jadi ada kata memberinya, Al-Wahhab. Ya. Di sini, teman sekalian, juga kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan, man arada an yas'alallaha hajatan falyabda' bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'aluhu hajatahu. Jadi barang siapa yang minta sama Allah berdoa, maka adalah diawali dengan bersalawat juga kepada Nabi. Jadi kita memuji nama Allah, mengucap alhamdulillah, subhanallah, maka setelah itu kita mengucap salawat. Itu dengan salawat ini ibaratnya ini sebagai pelicin doa kita, yang untuk mempercepat doa kita, memuji Allah dan juga membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tsumma yahtatimu bis salati 'ala nabi, dan ketika mau selesai pun kita juga membaca salawat. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, ya, subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Kemudian kita membaca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita berdoa. Kemudian kalau mau selesai doa pun kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi wassalamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan memuji Allah, bersalawat. Akhirannya pun juga sama, ditutup dengan salawat dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung to the point. Kemudian dalam sebuah riwayat memang ada hadisnya, ya, ada hadisnya Rasulullah mengatakan apa? Idza sa'altumullah azza wa jalla hajatan fabda'u bis salati alayya. Jika kalian minta kepada Allah suatu hajat kebutuhan, maka mulailah dengan membaca salawat kepada-Ku. Fa innallaha ta'ala akramu min an yus'al, karena Allah itu maha mulia daripada untuk diminta. Allah mulia sekali untuk diminta. Yus'ala hajatain. Ya, ketika Allah ini sangat mulia ketika Allah diminta oleh seorang hamba. Itu jadi kita mulai dengan bertahmid, ya, memuji Allah dan juga jangan lupa bersalawat. Kita akhiri pun juga bersalawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah adalah adab yang paling penting juga. Dan artinya penting semuanya. Ini yang paling penting juga ini adalah yaitu kita bertaubat kepada Allah. Ya, kita memohon ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah wa atubu ilaih. Kemudian mengakui dosa kita. Kalau ada kesalahan yang masih menggantung pada diri kita, maka kita segera minta ampunan kepada Allah. Mungkin kata-kata kita, kan, dan lain sebagainya. Karena ada sebuah riwayat memang Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah suatu ketika Bani Israel ditimpa dengan kekeringan yang luar biasa. Jadi Bani Israel ditimpa kekeringan, maka saat itu sudah mengadakan artinya permohonan kepada Allah. Kalau sekarang ini kayak sholat istisqa minta hujan, ternyata tidak dikasih hujan juga oleh Allah. Maka Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Musa bahwasanya ada di antara kaummu ini yang mereka ini namam. Namam ini apa? Namam ini ahli tukang adu domba. Orang yang hasut, adu domba satu dengan yang lain. Maka suruhlah orang-orang itu untuk bertaubat kepada-Ku. Ini mereka bertobat, maka pada permintaan hujan yang berikutnya, maka segera ketika mereka berdoa, maka segeralah saat itu juga turun hujan. Artinya ketika ada barangkali di antara kita, ini ada yang masih dosa-dosa seperti adu domba, ya kan? Kemudian kita hasut dengan seseorang dan lain sebagainya, itu bisa jadi adalah dosa-dosa kita ini yang bisa menghambat dikabulkannya doa kita. Jadi mulailah untuk kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, sehingga ketika kita bertaubat maka bersih hati kita, tidak ada
dosa-dosa yang yang menahan ya untuk segera dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat, minta ampunan kepada Allah, maka doa ini juga diawali juga lebih baik dengan istighfar kan, karena istighfar astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Nah, teman sekalian, ibu-ibu dan juga kaum muslimin dan muslimat khususnya yang ada di Hong Kong dan juga di manapun tempat lainnya yang semuanya di buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat kepada kita semua yang mengikuti kajian online ini dan atau yang lewat Zoom ataupun lewat Facebook ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon ampunan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya saya serahkan kepada MC, kepada Ibu Riana. Ya, silakan Ibu Riana. Terima kasih, alhamdulillah. Ala kulli hal Ustaz. Langsung ala kulli hal berarti doanya belum dikabulkan ini ala kulli hal. Iya, insya Allah kan di sini kan di negeri beton itu banyak sekali hajatnya yang belum terkabul, mungkin ujiannya dari majikan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ala kulli hal gitu sebenarnya. Langsung saya praktekkan. Dan ukti rahmatillah semuanya, terima kasih kami mewakili dari sahabat-sahabat semua atas tausiah yang penuh hikmah ini dari Ustadz Ferry Setiawan. Semoga dengan bertambahnya ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini bisa kita praktekkan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 10 poin tadi banyak sekali yang bisa kita praktekkan, insyaallah semoga menjadi bekal kita bermunajat dan takarrub dikabulkannya sebuah doa gitu. Karena selama ini apalagi yang bekerja di negeri beton ini, ibarat kalau doa itu seperti Super Express atau pesawat jet gitu. Jadi kejar tayang, kejar waktu, kerja gitu. Kita kebanyakan nih yang dari 70% dari kita yang bekerja di sini itu ada rasa was-was takut, majikan, deadline waktu gitu. Jadinya doanya itu lancing gitu Ustaz. Salam langsung lancing gitu. Doanya doa Allahumma komplit. Iya. Ya Allahumma komplit. Ya, kadang kalau berdoa itu ya Allahumma paksain gitu sama Allah bilang gitu. Kenapa? Adab-adab berdoa itu sangat kita harus garis bawahi, harus kita benar-benar beradab ke Allah itu. Jangan sampai kita lancing gitu, salam langsung lancing, tapi mintanya doanya segera terkabul gitu. Ya jadinya memang nggak etis ya, kurang takzimnya atau kurang tawaduknya ke Allah gitu. Jadi banyak ilmu yang hikmah, terutama bagi saya itu yang bisa saya ambil apapun yang terjadi. Mungkin tadi kesimpulannya ada doa yang belum terkabul, ada doa yang segera terkabul, itu harus benar-benar dibikin wadah husnuzon kepada Allah. Kesimpulannya seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz bagi teman-teman yang ada di dunia online, dunia segala penjuru dunia manapun. Semoga dapat menyerap ilmu tausiah yang diberikan Ustaz Ferry Setiawan pada siang hari ini. Syukron jidan Ustaz, semoga Allah memberkahi, memberikan umur yang panjang, keberkahan rezeki yang bertambah dengan dikumpulkannya dengan orang-orang terbaik pilihan Allah, dan semoga kita dapat dipertemukan lagi dengan live tausiah yang akan datang. Kami tunggu, semoga saat kita saling mendoakan yang terbaik. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan Ustaz, ditutup langsung dengan doa. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain yang sedang lagi live, yang sedang mengikuti live pada sore hari ini, silakan dari ukti yang lain kalau mau bertanya tentang tadi 10 poin yang disampaikan oleh Ustadz Ferry Setiawan.
tentang adab berdoa dan hikmah yang beliau sampaikan. Silakan, Anda. Oke Ustaz, insya Allah teman-teman, sahabat-sahabat semua tadi udah mencatat dan mengambil hikmah. Mungkin nanti malam kita bisa evaluasi apa yang disampaikan oleh Ustadz. Alhamdulillah, ala kulli hal, semoga Allah memberkahi pertemuan ini, liko ini, ilmu yang disampaikan Ustadz kepada kami semua, semoga diberikan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustaz, silakan tafadhol ditutup dengan doa. Kita aminkan secara bersama. Baiklah, sebelum kita mulai doa kita praktekkan langsung juga. Kita untuk beristighfar 3 kali. Mudah-mudahan dengan wasilah istighfar ini kita semakin memuluskan hajat-hajat kita untuk dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa li kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Hong Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Batang Pekalongan, Jawa Tengah. Oke. Indonesia. Ya.